Kalau kita beli software dari luar, nggak ada yang bisa atau nggak ada yang mau menjanjikan bahwa supportnya gratis ya. Ini keuangan kita tuh ada di situ loh datanya. Kalau kita pakai software bajakan, ntar kalau ada apa-apa gimana bro? Itu jadi channel distribution kita datengin daripada lu jualan yang bajakan. Nih lu mau jualan yang murah, gua kasih yang murah tapi ini trial nggak apa-apa. Muke lu DNA dagang gitu kan ditaruh di QA, kayak tersiksa banget gitu kan. Bro, lu bawa software ginian, lu biasa ngelayanin siapa? SME di Indonesia. Dan gue garanti, gue bilang, gue udah belajar SME di Indonesia, itu variannya banyak banget bro. Gayanya tuh udah kayak korporasi gitu kan. Jadi kalau gue ketemu SME di negara maju, itu gak segitu complicatednya kayak di sini. Dan yang parahnya lagi, ini parahnya nih, jiwa kingdomnya kuat. Apa yang lo maksud dengan jiwa kingdom? Welcome Big Thinkers, Big Things Ahead is coming to you guys. And hari ini gue ada kedatangan sahabat gue, namanya Mr. Muhammad Ismail. He is currently the CEO of Zahir International. It's an accounting company started with since 1996. It's been 28 years. Nah ini perusahaan yang tahan banting ini. Tahan banting atau gak punya pilihan, bener-bener tipis. So it's interesting. First of all, thank you for making your time. Thank you for so having much. me. Ya, gue pengen mengulik kepala lo, gue pengen mengulik pengalaman lo, biar teman-teman yang nonton bisa belajar gitu ya. Itu jenjang lo dari seorang QA, software tester. What was the most transformative moment secara karir path? Oke, sebenarnya di hari pertama gue masuk as a software tester atau di tim QA itu, hari itu juga gue dalam hati bilang, oke, gue di sini cuma seminggu aja gitu, awalnya gitu. Lalu setelah seminggu, gue bilang dalam hati, kayaknya sebulan deh gitu ya kan, gajian dulu, abis gitu ciao gitu. Lalu teruslah dari sebulan jadi 3 bulan dulu deh gitu. Nah ada satu momen yang merubah mindset gue pada saat itu sebelum akhirnya gue mencoba career path yang lain di company yang sama. Ketika itu gue ngobrol sama bokap gue gitu. Gue bilang sama bokap gue, kayaknya gue mau resign deh gitu. Kayaknya gue sebulan aja deh di sini gitu. Bokap gue memberi insight yang menurut gue mahal banget dan itu ngerubah banyak hal. Dia bilang gini, lu dulu kuliah buat apa? Buat nyari ilmu. Oke. Bayar nggak? Bayar. Oke. Sekarang lu level, lu kan kerja, lu pada level, lu cari pengalaman. Harusnya lu bayar. Tapi ini lu dan lu dapat pengalaman, terus lu dibayar sama orang, itu udah bagus banget gitu. Terus gue pikir iya juga ya gitu. Nah dari situ gue berpikir, oh iya ya, nggak gitu mindsetnya gitu. Mindsetnya ini bukan masalah bayaran gitu. Ini bukan masalah income, bukan masalah nyaman atau tidak, tapi masalah pengalaman apa yang bisa lo dapet dan itu valuable banget gitu buat masa depan. Dari situ gue berubah mindset dan 3 bulan kalau nggak salah dari QA dicoba dipindahin ke tim bisnis gitu. Di tim bisnis itulah gue menemukan ruh gua gitu kan, yes gitu, muke lu DNA dagang gitu kan ditaruh di QA, kayak tersiksa banget gitu kan. Begitu lu masuk ke tim bisnis, waduh itu susah banget. Gue bayangin gue di QA itu, gue sekolah accounting gue 4 tahun lulus dengan alhamdulillah IPK bagus. Tapi sepanjang gue kuliah itu, mungkin gue kuliah juga nggak serius, gue nggak pernah sekalipun buka namanya kitab sucinya orang accounting itu PSAK yang tebel ini, peraturan standar akuntansi keuangan itu. Gue gak pernah buka. Dan gue pertama kali buka adalah ketika gue jadi QA. Ini sebenarnya aturannya gimana sih gitu ya. Oh my god, gue baru buka sekarang ya ternyata gitu. Di situ lah gue sadar, oh ternyata gue masih bego banget ya gitu. So you have to really understand the basics, man. Yes. Gitu. Nah begitu gue pindah ke tim bisnis, gue kayak menemukan ruh gue karena gue ketemu dengan begitu banyak orang. Setiap hari rata-rata gue ketemu dengan 2 orang, kalau seminggu mungkin bisa ketemu dengan 8 orang. Dan yang menarik yang gue temuin adalah business owner.
siapa gue gitu, business owner mau ketemu sama gue gitu kan. Ya kalau gue nggak di situ, gue nggak bawa solusi yang memang kebantu business owner, gue nggak akan ketemu. Business owner nggak mau dengerin gue juga gitu kan. Nah disitulah gue ketemu, wah ini soul gue banget nih ketemu. Dan disitu gue ketemu orang yang bisnisnya macam-macam. Karena di kepala gue suatu hari gue harus build something nih, gue harus jualan apa gitu ya. Awalnya gitu kan. Dan disitu mulai dari yang bisnisnya serius banget gitu ya, kayak tambang lah, sampai ke yang gue nggak nyangka-nyangka jualan pancing ikan lah gitu, jualan sablon kaos lah, dan revenue-nya bisa gila banget pada saat itu. Di situ menurut gue momen gue belajar banyak banget karena gue ketemu banyak eye opening banget ya. Bah, itu luar biasa. Berarti Indonesia exist loh, bisnis-bisnis yang gue nggak pernah bayangin ada loh, dan duitnya gila. Itu benar. Gue kalau misalnya ditanya nih kan, Zahir waktu itu kita coba belajar untuk masuk penetrasi ke Australia, ke Singapura, ke Malaysia. Gue ditanyain, bro lu bawa software ginian, lu biasa ngelayanin siapa? SME di Indonesia. Dan gue garanti, gue bilang, gue udah belajar SME di Indonesia, itu variannya banyak banget bro. Ya kan, gayanya tuh udah kayak korporasi gitu kan. Jadi kalau gue ketemu SME di negara maju, itu nggak segitu complicatednya kayak di sini. Di sini tuh macem-macem, apa aja ada gitu. Di level yang ya kita nggak nyangka lah. Ya tadi jual pancing ikan lah, ada yang era itu ada yang impor mainan lah, ada yang impor buah lah, ada yang mining, macam-macam lah. Ya, karena kita punya country itu kan Indonesia itu kerennya menurut gue itu jiwa survivalnya kuat banget. Jiwa survivalnya kuat banget dan at the same time jiwa kreatifnya kuat banget. Yep. Dan yang parahnya lagi, ini parahnya nih, jiwa kingdomnya kuat. Apa yang lo maksud dengan jiwa kingdom? Oke. Misalnya ada si A, dia buka bisnis nih. Dia buka bisnis pertama dia jualan ikan. Ntar dia jualan ikan terus automatically dia bakal jualan akuariumnya. Nanti dia bakal jualan lagi pernak-pernik akuariumnya. Nanti dia bakal jualan lagi makanannya. Nanti dia bakal jualan lagi gimana kawinin dua ikan, posisinya gimana supaya lo bisa punya breeding ikan. Dia bakal ciptain lagi solusi untuk gimana caranya lo jadi penjual ikan. Dia bakal siapin lo bisnis modelnya itu juga. Jadi berusaha hulu hilir akhirnya. Jadi konglomerat. Jadi dia punya divisi. Lama-lama keblinger sendiri. Iya benar. Karena dia niatnya dari survival into creative, tapi then it becomes, gue masih ingat era-era 2005-2010 gitu. Itu era-era kalau di web itu era-era portal, ya kan? Betul. One for all gitu kan. Jadi lu mau apa aja di tempat gue. Jadi makanya sekarang term palu gada itu memang udah jalan dari dulu bro. Yep. Itu karena jiwa dagangnya saking semangatnya, jadi nggak ada fokusnya. Tapi itu bikin kita belajar begitu banyak varian dan sudah tested. Bener, itu hebatnya Indonesia. Exactly. Sepakat. Lu pasti feel itu juga kan? Banget lah. Nah tapi gue mau tanya sama lu begini, ini buat know-how. Apa yang membuat Zahir bisa sustain segini lama? 28 years, a software company loh. Sedangkan software tuh evolutionnya gila-gilaan dibanding hardware. Iya, kalau sebenarnya gini sih, kalau lu tanya penyebab utamanya kita bisa sustain segitunya, nggak tahu persis lah. Kalau takdirin kita punya ini sih sebenarnya, gue lihat ya mungkin ini kita punya kemampuan laser focus yang luar biasa. Laser focus. Iya. Seperti apa? Kita tuh waktu itu kan di Indonesia nggak banyak perusahaan tech, tidak terlalu kedengeran lah. Gitu. Nah lalu Zahir datang dengan produk, dengan brand, lalu mulai kedengeran. Kita iklan, kita ada di beberapa tempat, ada exhibition, kita kedengeran, user kita mulai banyak gitu. Lalu nggak sedikit yang datang dengan project, mau nggak ngerjain ini? Mau nggak bikin ini, mau nggak bikin itu dan segala macam. Pasti. Opportunities. Nah, kita waktu itu stick banget, kita bilang bahwa kita tuh pengen jadi software accounting yang paling banyak dipakai di Indonesia. Udah, that is the vision. Yes. Udah gimana cara kalau kita ngerjain yang lain,
mungkin duitnya kita dapat, tapi ini nanti kita nggak sampai. Sedangkan kalau ini sampai, kita bisa dapat semuanya gitu. Iya, benar. Mimpinya tuh gitu. Dan Iya. spirit itu membuat kita yakin banget gitu bahwa fokus dengan satu hal yang gak banyak orang lain lihat, itu akan pada akhirnya membawa kita pada titik yang kita mau dengan kekuatan yang cukup solid. Jadi fundamentally kita strong. Gak mudah. Nggak mudah. Sangat tidak mudah gitu. Semua kan gini, naturally kita pengen yang instan lah ya, pengen Iya. kayak cepet, pengen jadinya cepet, pengen dapat duit cepet. Itu, tapi pada saat itu kita yakin banget bahwa kita tuh pengen punya produk yang bener-bener dipakai sama banyak banget orang. Dan begitu ada kesempatan yang kita yakin ini akan mengganggu speed kita, mengganggu resources kita, akan mengganggu mimpi kita pada akhirnya, dan kita skip. Berani bilang enggak gitu. Nah itu mungkin salah satu yang membuat kita bisa terus fokus pada bisnis yang sama dengan produk yang sama, dan fokus kita itu pada akhirnya juga alhamdulillahnya mendorong kita untuk mau nggak mau kan berinovasi terus menerus. Iya. Inovasi dalam bentuk apapun. Dari 2005 gue join ya, kita cuman pada saat itu kita punya accounting software, terus mulai juga punya point of sales software, lalu bertahap varian produknya berkembang, terus segmen marketnya mulai berkembang, lalu mulai masuk ke HR solution pada saat itu masih era desktop, sampai ke 2014 lah kita ngelihat bahwa oke, kayaknya di dunia akan berubah gitu kan. Itu kita aware setelah iPad rilis sebenarnya, setelah iPhone dan iPad rilis kita lihat wah ini kayaknya Things are gonna change yes, massively. gitu. From behavior, from Yes, everything. semuanya. Dari situ kita lihat, dan di situ kita berdarah-darah gitu untuk mencoba melakukan inovasi yang gagalnya juga banyak. Yeah. Coba ini, coba itu, karena kan nggak ada yang bisa nebak ya pada saat itu. Kita cuma mikir kayaknya, kayaknya behavior orang untuk doing business itu akan beda banget deh dengan hardware seperti iPhone pada saat itu, seperti iPad. Itu kita pikir wah ini kayaknya bakalan beda. Ya udah, dari situ kita juga coba lagi apa yang sudah kita bangun selama pada saat itu ya mungkin 15 tahunan gitu, kita pikir kita harus tulis ulang dalam tanda Scrap kutip. it off and Yes, rewrite a new benar, journey. harus benar-benar nulis ulang, mendesain ulang, berpikir ulang, benar-benar seperti ya startup company aja gitu, benar-benar baru. Total renovation lah. Bener. Dan gue ngerasainnya gini, orang bilang kan Zahir kan udah lumayan lama ya, 28 tahun gitu. Tapi feel pada saat itu gitu sampai terakhir, feel nuansa startup company-nya tuh berasa banget gitu. Berasanya gini, kita nggak pernah puas. Orang bilang, wah Zahir ini sekarang yang paling banyak dipakai ya. Ada yang melakukan survei itu bener, tapi kita mengabaikan, ya udah gitu, ya udah buat kita bukan itu, ada lagi nih goal lagi yang ada di depan. Karena, gitu. Jadi, karena goal itu nggak pernah, vision doesn't stop, vision extends by itself. betul, gitu. Jadi kita nggak berhenti di situ. Iya. Dan banyak cerita yang seru banget justru ketika kita melakukan transformasi secara total sejak 2014 lah. Begitu Lu kita butuh lihat. waktu berapa lama tuh dalam proses transformasi? Enggak, gue mau tahu sebelum lu ngomong transformasi. Dari 2005 ke 2014 itu you guys were comfortable, you guys were confident, atau you guys reach to a point, I don't think we can make it. Ada gak sih fase itu? Di 2005 lalu 2008 itu kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa sebenarnya. Jadi ditanya kita confident banget pada saat itu gitu. Dengan brand yang kita punya pada saat itu, terus dengan jalur distribusi yang kita punya, channel-channel, partner segala macam seluruh Indonesia. 2008 udah berapa user? Kira-kira. Kira-kira. Ya udah ribuan sih. Ribuan ya? Udah ribuan. Itu udah gede Udah loh. ribuan. 2008 udah ribuan tuh udah gede. Iya, udah ribuan gitu. Kita pada saat itu sebulan itu mungkin bisa on board di sekitar
bisa ngelayanin sekitar 400 company lah. Dan itu udah gede sih. Gede banget. Ya, bro. gede banget. Nah, pada saat itu ya kita confident aja terus gitu. Terus ya itu nggak hilang. Cuman begitu kita lihat bahwa oke, tren akan berubah nih gitu kan. Massive shift ya. Ya massive shift itu dengan pelajaran yang begitu mahal yang kita lewatin, ya kita menyadari bahwa ini proses transformasi yang pada saat awal sebenarnya gini, gue berpikir bahwa ini tuh one point aja gitu. Oke, kita kan transformasi ya mungkin kayak butuh setahun 2 tahun dan ya udah gitu. Tapi ternyata dengan perubahan teknologi yang luar biasa, kita udah nggak bisa bilang kayak gitu. Transformasi happening every day. Every day man gitu. Apa yang lu rencanain tadi pagi bisa jadi sore bisa berubah kok. Secepat itu dan segila itu. So sejak itu ya kita berusaha untuk memastikan bahwa ya transformasi bisa kita lakukan terus menerus. So lo udah mengadop yang namanya culture yang namanya always transforming, always preparing, one step ahead. Ya harus, kita ada di industri yang seperti itu speednya dan nggak ada opsi kecuali ya harus staying relevant dengan transformasi, mau apa lagi. What made you join Zahir? Well, ini kalau ditanya ini selalu seru ya, sebenarnya by accident. Gue tuh nggak di 3 tahun terakhir, mungkin 2 atau 3 tahun terakhir kuliah itu gue relatively udah nggak terlalu serius kuliah, sambil ngerjain kerjaan apa aja yang bisa dikerjain, gue bisnis apa aja yang bisa dibisnisin gitu. Dan di mungkin semester akhir kuliah itu teman gue nanya, lu abis gini mau ngapain? Lu mau kerja dulu nggak sama orang? Enggak gitu. Misalnya ditanya gitu, gue yakin banget enggak deh kayaknya gitu kan. Gue mau ngelakuin apa yang gue enjoy, suka, dan ternyata jalannya nggak begitu. Nah, singkat cerita gue lulus dari dual degree pada saat itu, jadi gue punya 2 background pada saat itu, IT sama accounting. Dual degree guys. Dual degree. Terus bisnis gue terakhir sebelum mau lulus ditipu. Sebelum lulus ditipu? Iya. Maksudnya bisnis gue jalan, okay. terus gue ditipu bener-bener deket-deket mau lulus gitu ya. Itu ujian mental. Iya, itu ujian mental. Bukan ujian lulus lagi. Enggak, itu ujian mental gitu. Jadi begitu ujian terakhir lulus itu bener-bener bisnis porak-poranda, rekening juga nggak ada gitu ya. Jadi saldo gue udah habis gitu. Karena relatively gue pada saat itu nggak punya opsi, tiba-tiba ada yang nawarin gitu, karena gue kebetulan mungkin dual degree, lalu gue ditawarin gitu kan, mau nggak? Nih coba deh ngobrol dulu nih sama co-founder Zahir pada saat itu. Kayaknya cocok karena backgroundnya mungkin cocok gitu. Ya gue simpel aja, yang ada di depan mata itu ya gue coba dulu deh gitu. Dan di saat yang sama waktu itu sebenarnya ada opportunity untuk kerja di salah satu Big Four auditors gitu. Cuman nggak tahu kayaknya feel gue nggak di situ, jadi gue nggak lanjutin prosesnya. Dan ketika gue ngobrol, company ini relatively masih kecil dan gue terima gitu karena lu kayak sync sama value-nya, sync sama gitu. Orang-orangnya gitu ya. Iya, dan memang nggak ada opsi apa-apa lagi pada saat itu gitu. Jadi gue lagi halus-halusin lu. Nggak apa-apa gitu ya. Gue gini, jadi karena pada saat itu apa yang di depan mata gue mesti sikat. Jadi ya udah gitu, itu opsi yang datang ya gue sikat aja dulu. Gitu Oke, kan. itu tip penting tuh. Yep. Teman-teman kalau udah nggak ada opsi, apa yang ada depan mata lo sikat. Jangan kebanyakan mikir, jangan jadi orang yang idealis. Karena dia aja yang udah dual degree, ya, udah punya privilege, bisnisnya bisa porak-poranda, ya kan? Udah gitu kejelekannya lagi kita sama-sama punya DNA dagang ya. Yes, ya kan? benar. Boleh beda kubu ya kan. Tapi DNA dagangnya nggak bisa hilang. Benar banget itu. Ya ya itu sih yang kalau ditanya ya memang tidak direncanakan dan
buat gue simple waktu itu, apa yang ada di depan mata gue, apa yang bisa gue kerjain, gue sikat dulu aja. Ya even mungkin waktu itu gue ngerasa oh ini bukan mimpi gue gitu, gue berusaha untuk realistis gitu. Dan lu mulai dari bawah. Yes. Kadang-kadang kan orang begitu dual degree ada ego loh, ada ego loh. I am something. Yes. Bukan orang biasa loh. I am ini gitu. Ada kan? Ada orang gitu kan? Iya ada. Which is natural. Ada. Bener-bener. Karena ada orang banget. yang mengambil dual degree juga harus dihargai karena it's an effort. Belajar itu bukan easy, it's also hard work gitu. Betul. Feeling itu pada saat itu ada ya, karena teman-teman gue diterimanya tuh di Sinarmas gitu kan, di Astra yang kayak gitu-gitulah. Yeah, Cuman all the branded companies, corporates gitu. ya. Cuman karena sebelumnya mungkin tadi ya dicampur dengan jiwa dagang dan gue sebelumnya doing business gitu, gue pikir kayaknya goal gue nggak itu gitu. Gitu. So opportunity yang datang di depan gue pikir ini fit. Ya udahlah, kita eksekusi aja dulu gitu. Okay, good. Dan dari situ you started as a QA. Iya, kalau sekarang kan QA ya, dulu kita bilangnya software tester. Jadi benar-benar gue masuk, ya udah ngetes software yang belum dirilis gitu ya, masih beta version, gue mesti ngetes fitur ini itu dan segala macam. Dan di situ baru sadar bahwa gue ternyata bego banget gitu. Even gue lulus dengan IPK yang bagus gitu ya. Kalau buat orang mah 3, ke atas tuh kan bagus gitu ya. Tapi setelah itu ternyata gue masih bego gitu. Itu dan academically lo udah perform, reality lo belum perform gitu. Betul banget gitu. Jadi gue ngerasa kan tadinya kan kita wah kayaknya gue dual degree udah lulus gitu kan. Oh IPK gue bagus, berarti gue lumayan lah gitu. Tapi ternyata begitu hari-hari pertama coba hampir give up karena banyak hal yang menurut gue nggak seperti yang gue harapkan. Tapi di saat yang sama gue sadar bahwa ternyata gue masih bego banget gitu. Keren. I can relate to that. Gue sampai hari ini masih merasa gue bego banget. Sampai hari ini. Because every time I meet people I say, what? You know this? I don't even know. Jadi ya udah, that's the way it is gitu kan. Betul. Bro, menurut gue kayaknya waktu itu lo ambil pilihan dari cerita lo sih, gue nganggep masih ada benang merah yang kuat ya. Pertama software accounting. Yang gue pengen tahu pada saat lo memutuskan itu di era itu, I think the software company started 1996, you joined 2005. Yes. So almost 10 years, 9 years, 10 years. Di saat itu lu sempat aware nggak what is the market cap, what is the market size? Di era itu yang namanya software accounting tuh demand-nya masih tinggi apa masih challenging to educate the market the importance of software accounting? Oke. Era itu di 2005 gini, pertama era itu adalah kita masih punya challenge gap antara kampus sama industri itu emang jauh banget. Jadi waktu gua kuliah belajar accounting tuh gimana caranya ngejurnal, gimana caranya bikin neraca yang balance dan segala macam gitu ya. Terus begitu dihadepin, begitu masuk kerja ternyata kok nggak ada ya nyari-nyari balance ya. Gitu kan nggak ada gitu. Oh ternyata semuanya fully automated gitu. Oh oke, ternyata orang pakai ini untuk itu ya gitu, untuk automated the process, lebih efisien, lebih cepat dan segala macam. Nah dari situ mulai gitu untuk memahami sebenarnya medan perang yang sedang gue hadapi ini sebenarnya seperti apa gitu setelah masuk. Termasuk belajar langsung dari calon-calon klien, dari klien yang sudah exist di situ. Gue ngeliat kebutuhannya clear banget, problem statementnya tahu banget apa yang harus di solve dan bener, ini marketnya gede banget. Kenapa Zahir sebenarnya lahir ketika 96 itu juga awalnya kan advertising company. Awalnya startnya backgroundnya memang advertising, terus advertisingnya nggak jalan, foundernya bikin accounting software untuk advertising company, terus pikir kayaknya nih harusnya kalau kita butuh ada jutaan UKM yang lain yang butuh. Sesimpel itu mikirnya. So kita berangkat dari sana, tapi untuk ngerti bener sebenarnya market size-nya seberapa gede enggak. Kita cuma tahu UKM di Indonesia sekian juta.
pada saat itu. Berarti harusnya kita bisa Punya quote and market quote, size. yes, punya market size yang cukup nih, dan kita punya ruang yang masih luas banget untuk penetrate gitu. Itu awal-awal gitu. Tapi zaman-zaman itu kan mindset business owners itu menurut gue ngelihatnya long termnya benar-benar long term ya. Jadi dia tuh jalanin bisnis tuh dengan long term vision, ya kan? Ya. Bukan kayak oke, gue harus bikin proposal dan I'm looking for an investor bla bla bla. Zaman gue zaman lo itu zaman kalau mau cuan beneran gitu loh. Lo nggak bisa cari modal ide doang terus dapat modal, nggak ada. Pada saat itu benar. Pada saat itu founder yang gue temuin, business owner yang gue temuin, emang mereka stick banget sama bisnisnya, fokus banget sama profitability, fokus banget gimana caranya bangun bisnis ini untuk 10 tahun ke depan supaya bisa lebih besar, lebih baik dan segala macam. Gue nggak ngelihat pada saat itu ya, gue nggak ngelihat bahwa mereka menggunakan bisnisnya mereka dan mencari jalan shortcut gitu untuk mencapai ambisi pribadi. Waktu itu gue sih nggak ketemu nggak ketemu. Jadi masih era seperti itu sebenarnya di satu sisi menjadi benefit buat kita yang sedang melakukan penetrasi market, di satu sisi juga ada challenge. Kelebihannya adalah kita waktu itu sadar banget, Zahir nih kita mau memasarkan aplikasi ini kepada siapa sih sebenarnya gitu. Dan kita sadar kita mau melakukan penetrasi ke market yang business owner yang pragmatis aja, berpikirnya pragmatis, simple. Mereka ngelihat oh kalau yang di sana bisa pakai, bisa dapat benefit, berarti gue juga bisa. Bukan tipe-tipe yang innovator, risk taker. Era itu kan belum era software semua lah ya. Belum. Terus dan menurut gue customer personanya udah mantep banget sih itu. Gitu. Itu di awal-awal kayak gitu. Nah, jadi pola pikir bisnis mereka kan juga mereka pragmatis kan, mau bisnisnya aman, mau tumbuh segala macam. Mereka juga cari software pada saat itu yang juga fit sama mereka, dan kita mempositioning produknya juga untuk market yang memang pragmatis. Bayangin yang salah satu waktu itu yang kita lakukan adalah kalau kita beli software dari luar, nggak ada yang bisa atau nggak ada yang mau menjanjikan bahwa supportnya gratis ya. Nggak ada, pasti atau berbayar. Ada little customization, gitu. adjustment. Kita waktu itu enggak. Jadi kita bilang bahwa selama lu pakai software ini, kita akan kasih free after sales support. Lu call, lu email, itu kita layanin gitu. Selama memang itu produk ada. Dan kayaknya itu yang membantu juga, alhamdulillah membantu kita. Di zaman lu itu ada berapa brand of software accounting yang masuk ke level top of mind? Di zaman itu di 2005 gue sih pada saat itu yang gue notice banget itu eranya MYOB waktu itu. MYOB, iya bener. Itu dari Australia. Yes. Nah yang menarik, ada satu India juga punya software yang sempat masuk sini. Tally, yes. Iya, tapi nggak hit. Nah MYOB itu sebenarnya quote and quote penetrasinya jadi seakan-akan jadi luar biasa banget karena kebanyakan software bajakan. Yes. Itu kan era lu inget lah ya, CD era ya kan. Orion. Iya. Era Harko gitu ya. Era Mangga 2 gitu. Itu kan CD-nya ada di mana-mana. Terus di toko buku banyak yang nulis mengenai bagaimana menggunakan aplikasi itu dan softwarenya relatif mudah didapatkan, walaupun kenyataannya yang paling banyak adalah versi yang bajakan. Iya, pas mau diupdate gak iso. Diupdate gak bisa gitu kan. Gitu. Nah itu buat kita ya jadi ya kelebihan tersendiri lah gitu di market. Buat kita jadi lebih mudah gitu. Mudah untuk penetrate karena market education udah dilakukan oleh brand luar. Betul. Betul. Benar banget. Cakep. Terus continue. Ini seru nih. Itu kita lihat gini, itu kan era 2005 ya, 2005. Nah, kita pasti ingat di era itu yang jadi isu dan mengangkat isu terkait dengan pembajakan itu adalah software gede. Iya. Yang mulai 2005 sampai 2011, 12 lah itu. Di situ ada Microsoft, ada Adobe, ada Symantec, ada segala macam. Mereka ngangkat terus tuh isu mengenai
pembajakan. Sampai-sampai mereka waktu itu punya ada satu badan NGO quote and quote gitu ya, yang kerjaannya spesifik khusus banget gitu untuk memberantas pembajakan. Sehingga ketika badan ini bekerja di media kelihatan tuh, wah perusahaan ini kena denda sekian ratus juta, ini sekian. Iya betul. Itu kejadian gitu. Tapi ada satu kejadian lucu bro. Apa tuh? Di tahun-tahun itu. Gue masih ingat Mangga 2 Mall, lo tau kan? Iya. Pernah ada pameran bro, di bawah kan penuh tuh stall ya kan. Gue tahu. Ada Microsoft official di situ. Iya. Tapi yang jual bajakan di atas. Betul. Dan it's happening only in Indonesia bro. Nowhere else. Itu benar. Itu benar banget. Itu gue sampai shock, gue bilang what gitu kan. Nah itu tapi pada saat itu orang mulai aware. Dan gini, kita punya keberuntungan karena ini tuh software yang ngelola jantungnya perusahaan loh. Ini keuangan kita tuh ada di situ loh datanya. Kalau kita pakai software bajakan, ntar kalau ada apa-apa gimana bro gitu kan. Nah sehingga mulai tuh, wah software ini ternyata nggak ada ya di Indonesia. Oh gue mesti bayar. Begitu mesti bayar dia mikir, kalau bayar gue butuh training dong. Gue mau ada supportnya dong dan segala macam. Dan di situ kita exist gitu. Ada kejadian yang juga nggak kalah menarik di era-era itu adalah ada yang telepon gitu ke kantor, oh ini software saya nggak jalan segala macam, ibu belinya nomor serinya berapa? Oh ibu beli di mana software ini? Saya asli kok belinya di Mangga 2 harga 20.000. Dan itu teleponnya ke kantor kita gitu. Era itu bro gitu. Jadi nah seseru itu. Nah di situ juga kita ngerti bahwa satu sisi memperkenalkan produk ke market itu adalah dengan trial yang gratis gitu. Dan sebagian menggunakan situasi itu untuk nyebar versi trial gitu. So pada saat itu juga kita lakukan. Jadi waktu itu yang jualan-jualan CD-CD gitu di Mangga 2 dan segala macam itu jadi channel distribution kita. Kita datengin, daripada lu jualan yang bajakan, nih lu mau jualan yang murah, gua kasih yang murah tapi ini trial, nggak apa-apa. Lu jual aja murah, 10.000, 20 atau 50.000 lah waktu itu seingat gua. Tapi ini gak trial version, jadi trial version. Tapi kalau mereka mau beli yang versi lengkapnya ini. So you make them as your reseller. Iya benar. Jadi reseller gua salah satu dulu adalah penjual CD bajakan gitu. Pada saat itu gitu. Ya itu namanya smart strategy. Gitu. Nah itu sih. Tahun berapa lu bener-bener ngerasa massive scale up terjadi di Zahir? Ya 2010-11 itu udah massive scale up. Massive scale up. Yes. Dan itu yang sebenarnya bisa dibilang apa? Turning point, dari situ going up always? Yap. Ya sebenarnya dari 2005 dia tumbuh terus, tapi peak itu 2008 kita melihat ada lonjakan dan terus itu, dan 2000 dengan pertumbuhan yang seperti itu di 2011 mungkin ya 2012 gitu kita wah ini masif nih, ini masif gitu, itu masif. Dan ya udah, tapi setelah itu kan kita ngelihat bahwa wah ini kayaknya gak akan selamanya seperti ini, produk market gak akan terus behaviornya gak akan seperti ini, dan kita harus berpikir apa yang akan terjadi di 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya dari situ kita mulai banyak ya, versi gue bilang banyak melakukan perubahan, dan serunya adalah perubahan itu terus kita lakukan sampai hari ini. Okay. What was your proudest moment in Zahir? What happened that you were so damn proud? Kalau gue personally yang apa yang membuat gue happy banget itu adalah ketika gue ngelihat tim gue bertumbuh bukan not in term of numbers ya, tapi memang dari maturity-nya bertumbuh. Gue selalu punya cita-cita untuk menjadikan company ini adalah rumah kedua kan. Gue selalu dan sering sekali bilang sama tim bahwa guys, suka nggak suka ini adalah rumah kedua, dan sadar atau tidak bahwa hidup kita habiskan paling banyak di perusahaan. Waktunya di kantor. Coba hitung, oh enggak Pak, lebih lama di rumah. Lu tidurnya berapa jam? Oh iya gitu kan. Nah, dengan waktu yang segitu banyak, rasanya kita harus menjadikan rumah kedua ini tempat yang benar-benar bisa membuat kita bertumbuh. Jadi ketika lu pulang ke rumah,
lu tuh jadi bapak yang lebih baik, lebih hebat. Lu jadi tetangga yang lebih hebat. Lu jadi warga negara yang hebat gitu. So, dan gue melihat alhamdulillah itu terjadi gitu. Jadi gue lihat oh iya ya, itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan lagi-lagi gue sering sekali berbicara dengan tim gitu dan banyak orang. Pada akhirnya ketika kita mencapai umur mungkin 50, 60 gitu, lu bakal inget gak sih uang yang lu terima berapa, bonus yang lu terima berapa, project yang close berapa? Lu gak akan inget dan lu gak akan bangga untuk ceritain itu sama cucu lu, anak lu segala macam, enggak. Yang lu bangga, yang lu happy adalah tadi pertumbuhan, achievement, impact itu yang experience itu yang mahal banget. So itu sih menurut gue ya di proses perjalanan Zahir, menurut gue adalah paling gue happy, bangga ya itu gitu. Oh iya ya alhamdulillah ya, gue dititipin sama Allah tim yang luar biasa hebat dan bisa punya kemampuan untuk beradaptasi dan bertumbuh, itu udah priceless bro. Memiliki tim seperti itu pasti didrive dengan budaya yang baik. Mudah-mudahan. Budaya seperti apa yang diadopsi di Zahir? What is your corporate culture? Oh ini pertanyaannya susah nih. Kalau gue disuruh mendefinisikan, yang jelas gini, yang kita ingin yang terjadi di Zahir adalah kekeluargaan yang luar biasa. Itu yang kita pengen. Okay. Kita pengen belajar banyak, kita pengen sama-sama tumbuh, dan kita sama-sama pengen jadi manusia yang lebih baik. Itu core-nya banget gitu. Core values-nya Values-nya itu. Dan membuat itu terjadi dengan cara banyak hal lah ya. Kalau secara teknis, gue personally dan kita sering banget nge-rotate orang, pindah dari divisi ini ke divisi yang lain. Ketika ada satu tim yang kayaknya rely banget sama leadernya, itu udah harus buru-buru harus kita geser supaya dia bertumbuh terus gitu. Kalau enggak, itu enggak terjadi gitu. Yeah. Dan berusaha untuk bisa menjadi organisasi yang lebih terbuka dengan banyak sekali event-event sehingga komunikasi informal itu bisa terjadi. Gue percaya banget bahwa mungkin hampir 80% masalah yang ada di organisasi itu adalah masalah non teknis, bukan masalah teknis. Kalau teknis semuanya bisa bro, kita bisa bikin apa aja. Iya. Jadi it's easy to tackle. Nah, yang kadang-kadang nggak bisa beres gara-gara masalah non teknis yang kita nggak highlight. Misalnya perkara cuman atasannya nggak enakan sama anak buahnya, itu kan masalah bro. Ya kan? Ada problem di customer, dia mau nyampein nggak enak, itu nggak boleh ada tuh. Nah itu harus ada yang nyampein rasanya baper. Iya, kayak gitu-gitu lah. Gitu. Sebenarnya gue makin kesini makin percaya kayaknya komunikasi informal itu lebih catchy, lebih sampai dan lebih bisa membangun budaya yang kita pengen di perusahaan. Jadi gue lebih suka kalau kita mau ngobrolin kerjaan mendingan ngopi deh daripada meeting gitu. Gitu. Kalau meeting tuh formal banget, terus the kayak frame of mind meeting tuh kayak we have to achieve something, there is something serious to talk about. Serius, terus hierarki tuh jadi berasa banget. Ini ada atasan, ada bawahan, segala macem. Padahal itu berlakunya di baju ya. Iya. Bukannya nggak butuh gitu, di beberapa poin butuh, tapi untuk membangun tadi fundamental yang kuat, culture yang kuat, gue percaya nggak gitu caranya gitu. Apalagi di konteks kita yang kebanyakan orang Jawa yang gak enakan, jadi gak membangun budaya yang benar-benar terbuka itu gak mudah gitu. As of now, Zahir tuh lagi handle berapa klien? Berapa ya? Banyak banget sih. Banyak banget. Kita Tens punya of thousand, more, hundreds of thousand. Ya, kalau number of users ya 100,000 lah ya. Okay. Hitungannya. Dan kita sekarang ada, gini, Zahir tuh kan dulu ya tadi start kita as an accounting software untuk small and medium enterprise, perusahaan kecil menengah. Di setelah 2011-12 tuh setelah kita lihat di lapangan, gue sadar kalau di luar kita bilang SME itu masih cocok gitu. Begitu kita bawa ke Indonesia, oh ini ya marketnya UKM.
Terus orang begitu dibilang UKM, orang ingetnya tuh warung bro Iya gitu. benar bro, itu mindset kacau tuh bro. Itu, nah sehingga waktu itu di komunikasi kita semua kita hilangkan terminologi UKM. Karena begitu gue lihat, ya kalau ngikutin aturan omsetnya di bawah sekian miliar segala macam secara undang-undang iya nih masuknya UKM. Betul, masuk. Tapi siapa sih yang bisanya UKM? Nggak ada yang proud. Oh pak, Nggak ada saya yang proud, UKM, iya. nggak ada gitu. Gue zaman di HIPMI, gue pernah tuh ada kita ada gathering. Iya. Gue bilang siapa di sini UKM? Gak ada yang Nggak katakan ada. bro. Iya. Terus gue bilang harusnya diganti DPKM pengusaha kecil dan menengah gitu. Itu, nah itu. Jangan Nah, kayaknya harus usaha. Gitu. iya, abis gitu, nah seiring dengan Zahir berkembang, kita ngelihat ada peluang di enterprise gitu. Jadi kita sekarang main di 2 market sebenarnya, small to mid size dengan accounting solutions, point of sales. Lalu kita main juga di mid size to enterprise, which is kita banyak mainnya ERP di sana. Jadi anak perusahaan BUMN, ya perusahaan-perusahaan perusahaannya grupnya Jarum, grupnya Lipo itu ya jadi klien ERP-nya kita gitu. Oke, with the challenge. Sekarang kita lagi bahas challenge with the current conditioning. Itu too many tools are coming out. AI tools, new softwares, open source softwares. Gimana kalian facing those challenges? Oke, nah dari hari pertama Zahir dirilis di 96 atau 97, jadi foundernya Zahir tuh pokoknya gue bikin setelah bikin jadi terus berpikir gue harus ngiklan. Tahun-tahun itu ngiklan tuh di Yellow Pages. Wah ini yang dengerin Yellow Pages apa tuh Pak gitu ya. Yellow Pages apa tuh Om gitu ya. Nah yang menarik adalah ketika buka Yellow Pages gitu, oh ternyata banyak banget ya yang bikin accounting software. So sebenarnya dari dulu itu terjadi gitu. Jadi persaingan terjadi dan premisnya gini, kalau lu masuk ke bisnis yang gak ada pesaingnya, berarti gak ada duitnya di industrinya gitu kan. Jadi kalau industri yang lu masuk itu memang pemainnya banyak, berarti memang duitnya banyak. Okay. Dan tinggal sekarang bagaimana menyikapi persaingan yang menurut gua kondisinya berbeda ya di era startup dan sebelum startup gitu. Kita waktu itu lahir di era, sebagian orang bilang kalau sebenarnya early startup di Indonesia tuh ya Zahir, cuman waktu itu kan nggak ada ekosistemnya, nggak ada ekosistem, nggak ada terminologi startup company, nggak ada. Udah dulu kita bisnis ya bisnis gitu kan. kudu cuan gitu. Kalau nggak mati gitu. Kalau gue boleh simpulkan sekilas dari reflection lo itu, lo benar-benar melihat ke depannya gini. Fundamental kuat lo adalah waktu itu gimana ngebangun company ini yang benar-benar long lasting, sustainable berarti, profitable, and relevant to the industry. Yes. These are the 3 core foundation that keeps you going. Yep. Dan staying relevance itu setiap orang bisa punya cara yang berbeda-beda, dan menurut apa yang gue lihat di pengalaman Zahir, staying relevant itu dimulai dengan lu beneran serius put your team as your first priority or not. Nah, ada nggak sih shaky moment gitu, atau lo orang memang udah hardcore firm? Shaky moment gini, shaky moment di mentality pasti ada. Oke. Ya di mentality, tapi gue nggak ngelihat by numbers bahwa benar-benar ada shaking luar biasa sih, enggak gitu. Mentality iya gitu. Gimana nggak kita bisa bandingin advertising spending kita itu bisa 1:14, 15 gitu. Jadi kita spend misalnya 100 juta misalnya, kompetitor kita ada yang spend di 1,5 miliar misalnya, kira-kira seperti itu. Ya mentally itu shaking gitu. Yeah. Nah bagaimana menghadapi situasi itu, balik lagi. Sebenarnya yang mau kita kejar tuh apa bro gitu yang kita. Jadi it always goes back to where you wanna go. Yes, udah gitu. Fokus, lihat apa yang kita pengen, terus serve our customer at our best gitu. Ya udah yang terbaik yang bisa kita lakukan kita deliver. Sisanya itu nanti akan ngikutin gitu. Yeah. Jadi kita sadar banget pada saat itu kita bukan mau grow like crazy. No. Bukan itu, kita sadar gitu. Pengen lah,
Cuman bukan itu yang kita ukur setiap hari. Ya. Kita harus tumbuh berapa? Bukan itu. Yang kita kejar adalah stability, profitability, dan tim yang bertumbuh, loyal. Udah itu terus, customer kita fine, udah itu terus aja kita perbaiki. Ya, dan itu aja yang di-amplify yes gitu. terus kan. Dan kalau tadi kan gue cerita di awal, kenapa gue ambil Zahir, itu yang ada di depan mata gue dan itu yang gue lakukan sekarang. Apa yang di depan mata gue itu gue beresin. Apa yang ada di depan mata gue, yaudah itu yang gue ini. Bukan tidak berpikir terlalu jauh. Berpikir. Lu punya vision yang panjang, punya vision, tapi you act on what's in front of you. You are not blinded. Betul gitu. Jadi or clouded, enggak boleh gitu. Udah clear aja. Pokoknya karyawan kita happy, company insya Allah bisa profitable, cash flow mudah-mudahan lancar terus, customer kita happy, impactnya grow. Jangan lu kejar grow-nya yang isinya lu berantakan gitu. Nggak itu gitu. Oke, good. Bro, what is your tips bro for young entrepreneurs, startup founders? Kita tuh sekarang kan hidup di era yang serba instan, lalu kita seakan-akan merasa semuanya harus instan. Dan menurut gua khusus untuk urusan di tadi ya, kalau lu build something gitu di bisnis, nggak bisa dengan instan. Lu bisa build sesuatu yang instan dan itu akan cepat hilang. Dan untuk itu yang dibutuhkan tuh untuk bisa bener-bener kuat tuh bukan uang yang banyak, tapi lebih kepada kegigihan sih menurut gua. Endurance, selalu endurance. Nah, sehingga gini, dulu gua mungkin berpikir atau kita gitu waktu muda berpikir bahwa gua mau bangun bisnis, gue mau cari duit 10-15 miliar dan dah selesai, I'm done. Gue bisa beli rumah, beli mobil, that's it gitu. Kenyataannya lihatnya menurut gue nggak boleh kayak gitu. Lihatnya adalah berkarya itu adalah bagian dari proses hidup yang lu harus nikmatin terus gitu. Oke. Jadi ya udah, dan selama lu menikmati biasanya impactnya hasilnya jadi bagus gitu. Iya. Keep doing ya kan. Mau dapet SAM, nanti dapetnya 2M, dapet SAM lagi, pokoknya keep doing. Ada titiknya di mana suddenly you dapat 20M. Yep. Tapi you keep doing again, just keep doing gitu. Yep. Itu aja sih kalau gua sih, tips gua adalah apapun yang lu lakukan, lu harus nikmati prosesnya. Kalau lu nikmatin prosesnya, hasilnya insya Allah bagus. Tapi itu nggak mix dengan passion ya. Nikmatin proses berarti benar-benar you learn the process, understand the process. Ya gini, menikmati itu adalah tidak memaksakan sesuatu, memaksakan kehendak seperti apa yang kita pengen gitu. Jadi gue bilang gini, cepat bagus, tergesa-gesa nggak boleh. Oke. Semua harus cepat, bener. Tapi tergesa-gesa tuh nggak boleh. Jadi kalau lo hari ini baru build company dengan tim misalnya 3 orang, gue pengen deh besok gue punya 1 juta pelanggan, ini lo mati bro. Iya betul. Gitu, itu tergesa-gesa gitu. Iya. Bro, jadi this is my final question to you. Selama gue refresh dulu, lo kan mulainya pengen kerja seminggu, tunggu dulu sebulan biar dapat gaji. Akhirnya udah berapa tahun sekarang lo bro? 18 years. Dari profesional sampai jadi co-founder juga kan? Ya. So, apa kunci, rumus, dan value di area transformasi, di area kompetensi, di area visi yang dimiliki oleh Zahir sampai Zahir masih punya faith and belief to keep growing in the future? Pertanyaan lu berat juga ya bro ya. Oke, gini, gue sih nggak tahu ya apakah ini rumus atau bukan, tapi apa yang kita lakukan terus menerus dan apa yang kita percaya terus menerus adalah pertama, tugas kita itu do our best gitu. Yang akan membunuh kita itu bukan kompetisi, bukan kompetitor, bukan yang membunuh kita itu memang kita kehilangan kepercayaan aja. Kita nggak percaya lagi sama diri kita sendiri. Itu yang kita yakin itu yang akan membunuh kita. Nah selama kita masih punya keberanian untuk bermimpi,
terus kita mau melakukan terbaik yang bisa kita lakukan di depan mata kita, kita yakin apa yang ada di depan itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita nggak pernah takut dan nggak pernah merasa bahwa mimpi kita tuh terlalu besar. Nggak pernah. Alhamdulillah sampai hari ini sih dengan perjuangan, dengan segala challenge yang kita lewatin, nggak pernah ngerasa kayaknya mimpi kita terlalu gede deh gitu. Kayaknya masa kita mau nyampe ke titik itu, enggak sih. Kita nggak pernah merasa bahwa itu terlalu besar. Kita selalu yakin bahwa selalu ada jalan untuk kita bisa terus bertumbuh. Dan yang menang di game ini adalah bukan yang paling besar customernya, bukan yang market share-nya paling oke, bukan yang profitnya paling besar, bukan. Yang menang itu adalah yang punya kemampuan bertahan. So tugas kita adalah keep playing aja. Game ini bukan game sesaat kayak main bola 2 kali 45 menit selesai dan oke, lo juara. Enggak kok. Ini game yang gak ada ujungnya. Tugas lo adalah terus bermain. Okay. Hari ini lo akan mencetak gol, mungkin besok lo kebobolan, but that's fine. Besok, lusa, lo cetak gol lagi. Gimana It's an infinite game ya. Yes, exactly. Just keep playing, keep playing. Betul. Okay. Itu kuncinya gitu. Kalau dulu mungkin ya ada fase-fase kita berpikir bahwa ini kayaknya kayak ad hoc project aja gitu kan, bentaran, tapi melewati 10, 15 tahun, 20 tahun, enggak. Tugas kita adalah bagaimana bisa terus bermain, dan pada saat kita bermain, we do our best. That's the goal. Dah. Keren bro, keren banget. Thank you. Thank you so much. You're most Thank you welcome. guys.